warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang telah hadir secara offline di PIEP. Saya sebelum memulai saya akan berpantun lebih dulu. Oke. Pagi hari memetik tomat. Memetiknya di kebun paman. Mengucapkan salam hormat untuk hadirin sekalian. Oke, baik. Kita akan memulai dengan narasumber yang kita hadirkan. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Luciana Sutanto, MS SPGK, konsulen. Berapa tahun ini dok sekolahnya? Aduh, luar biasa. Jadi tidak perlu kita ragukan kembali. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta, kemudian dosen luar biasa Fakultas Kedokteran Undip Semarang, dosen juga Universitas 11 Maret. Semua diborong ya dok? Tidak dibagi yang lain dok. Konsultan online Nutri Health Indonesia, Nutrition Association INA, anggota Aspen, luar biasa ya dok ya. Kemudian ini beliau juga banyak sekali menuliskan jurnal, editor di Chief World Nutrition, editor di Razavi International Iran, luar biasa, member of Board Journal juga, kemudian juga expert di Subway Indonesia. Subway, kita langsung ingat restoran ya. Kemudian beliau juga medical advisory Dutch medical food Belanda. Luar biasa, tanpa berpanjang lebar, inilah narasumber yang kita hadirkan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Kami persilakan waktu dan layar kepada Dr. Lucy. Terima kasih Dr. Mengenai well-being, WHO itu sudah memberikan beberapa saran, yaitu bahwa kesehatan itu jelas dipengaruhi oleh mental, sosial, dan fisikal. Dan yang disebut sehat itu bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga terkait dengan kesehatan mental. Nah ini ya, zaman sekarang rasanya sudah sehat bebas penyakit, tapi sebenarnya menyembunyikan penyakit yang kita tahu namanya degeneratif ya. Keadaan sejahtera di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri. Apakah teman-teman pusku ya nyebutnya ya, teman-teman pusku menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Kalau yang tidak normal ya memang berat ya, tapi yang normal ya seharusnya bisa dapat bekerja secara produktif. Ini yang diharapkan oleh para petinggi-petinggi di sini terutama, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah ini adalah kita bicara mengenai well-being. Dia makan. Nah ini yang sebenarnya bukan terbaru, sudah beberapa tahun, tetapi mungkin ini belum banyak yang tersosialisasi, yaitu adanya aksis usus dan otak. Jadi ada hubungan antara sinyal dan komunikasi dua arah antara mikroorganisme dalam usus, sistem saraf usus, dan otak. Jadi kalau ada masalah di usus atau di saluran cerna, itu juga nyambung ke pikiran, otak. Ternyata apa yang ada di mental atau di pikiran itu juga berpengaruh pada usus. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya yuk makan sehat supaya otak kita juga sehat. Dokter, ini sesi slide yang menarik juga ini, karena banyak yang menyampaikan kalau makan sesuatu pengennya marah-marah, gitu. Atau kalau belum lapar jadinya moodnya juga terganggu. Apakah ini teorinya dok? Ini ada benernya, dari riset juga dikatakan bahwa kan sudah kenyang, sudah berenergi, perutnya nyaman, itu juga performa kerjanya lebih bagus. Anak-anak sekolah juga lebih bagus nilainya. Nanti akan saya bahas di slide yang agak belakang. Dan sarapannya apa gitu ya. Terima kasih dok. Nah, kalau boleh slide berikutnya, itu jumlah sesuai kebutuhan. Kalau nggak sesuai kebutuhan terus gimana? Ya itu bisa terus atau bisa tumbuh. Terus masalahnya apa? Dan jadwal harus teratur.
Jadi kalau sibuk diaturlah jadwalnya supaya tidak terus nggak makan sehari terus besoknya makan berlebihan, itu juga tidak sehat. Selain nggak akan turun gitu ya. Oh saya makan angin juga beratnya naik gitu ya. Sebenarnya tidak jauh dari rumus ini, berat badan itu dipengaruhi oleh aktivitas kalori yang masuk. Jadi kalau minumnya air putih jelas beratnya nggak akan, beratnya naik karena airnya masuk tetapi kalorinya tidak ada. Jadi sudah jangan mengada-ada deh gitu. Bahwa air putih itu nggak ada kalorinya. Meskipun di kulkas, meskipun di hangat itu tetap nggak ada kalorinya. Ada anak juga ya. Ya, jadi untuk 15-19 tahun 2000 kalori, untuk lebih gizi Indonesia 2019 yang dengan aktivitas fisik yang juga aktif. Karena kalau sekarang aktivitas fisiknya duduk, terus pesan online, transportasi online, sampai kantor pas depan pintu masuk lift ya, wah saya nggak tahu deh kalau di sini makannya banyak apa enggak ya. Tapi gizi-gizi ya. Tapi bisa kita lihat dari hasil medical check up yang tahunan selalu dilakukan, tensi, kolesterol, asam urat, ya lanjutannya adalah jantung, stroke gitu. Kalau kurang gizi itu juga nggak. Waktu kita kuliah kan pelajarannya diberi makanan bergizi supaya cepat sembuh. Nah kalau sekarang kalau penyakitnya itu diabetes, nggak bisa kita berikan makanan yang lebih banyak atau lebih bergizi ini. Tapi ternyata pertanyaannya benar juga ya Dokter Eni ya. Karena kan banyak ibu-ibu yang punya anak kecil, jadi nggak diatur. Keluarga tuh ikut-ikutan biasanya. Jadi kalau yang di rumah ibunya nggak suka sayur, anaknya juga pasti tidak suka sayur. Jadi kalau ibunya bilang, ayo makan sayur nak, anaknya bilang, mama nggak doyan sayur. Nah, untuk mengetahui sebenarnya saya gemuk apa enggak, jangan percaya teman, percaya hitungan sendiri. Ini rumusnya. Nggak sudah titipkan link untuk bisa langsung dihitungkan. Masa sih ngitung aja sampai dibantu ngitung ya, Dokter Eni? Ada linknya, boleh diklik, langsung masukkan tinggi badan 10 cm, laki-laki kurang dari 90 cm. Ini kaitannya dengan jantung koroner. Jadi kalau misalnya gini, oh saya sudah diet, saya sudah ngurangin makan, saya sudah olahraga, kok beratnya nggak turun-turun, tapi lingkar pinggangnya turun, itu sudah berhasil. Ya, jadi jangan terlalu ngotot dan massa lemak itu bentuknya itu beda. Lemak itu gede banget, jadi mungkin sekitar hampir lebih dari 2 kali lipat besarnya lemak dibanding otot. 3 kali selingan. Nah kalau yang dibilang selingan itu ya kecil-kecil aja kalorinya. Buat teman-teman yang suka makan makanan kemasan, pilihlah snack itu udah cukup. Kalau gorengan itu gorengan yang tidak pakai tepung tuh, nah 150 kalori. Oke dok, ini sudah ada 271 peserta Pusku yang mengikuti secara online dok. Kita akan sapa dulu ya dok ya. Halo Sobat Pusku, ada slide-nya loh, akan dijelaskan oleh Dokter Lucy. Silakan dok. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi karena kalau kita bicara gizi itu terus aduh nggak boleh makan ini itu, justru salah. Tadi sudah disampaikan beliau ya, makan itu harus enak, jangan makan makanan yang tidak enak. Makan itu harus kenyang, jangan nggak kenyang nanti penasaran, gitu ya. Dan makan itu harus yang menyenangkan, jadi supaya kita juga sehat. Nah, makan sehat itu pagi, siang, malam. Ini saya ambil standar orang yang bekerja dari pagi sampai sore, yang tidak sedang puasa Ramadan, karena nanti ada jadwalnya yang berbeda. Jadi makan pagi selingan, makan siang selingan, makan malam selingan. Ini rentang waktunya sekitar 3 jam. Kenapa 3 jam? Karena lambung kita kosong setelah 3 jam makan padat. Jadi jangan kira kalau kita makan sebanyak-banyaknya terus nggak lapar sampai sore. Oh tidak, karena lambung kita itu akan mengosongkan isinya sekitar 3 jam dengan makan padat. Nah, terus apalagi yang
pengaruhnya, kalau kita makan gula darah naik, sesudah makan gula darah turun. Jadi 2 jam sesudah makan gula darah sudah mulai turun. Jadi percuma saja makan sebanyak-banyaknya gitu, karena nanti 3 jam lagi kita sudah ada jadwal makan lagi. Nah, ini dia ya dok yang akan kita atur bersama dalam Health Talk kali ini. Iya, terus ingat ya, selingan apa aja boleh, tapi kalau yang pengen kenyang ya harus cari kalorinya besar, nanti nggak kenyang-kenyang dan malah berlebihan. Jadi itu ya, kita bicara jadwal. Nah, kadar gula darah kita itu bisa stabil seperti di gambar. Beda kalau slide berikutnya, kalau kita makan kadang-kadang nggak makan, nggak sarapan, terus makan banyak banget. Nah, pada waktu makan banyak sekali berarti tubuh kita harus mengelola makanan yang banyak banget itu. Ini kalau kita bicara jadwal. Slide berikutnya. Apa sih hipoglikemi? Hipoglikemi itu saat kadar gula darah kita turun di bawah normal. Kadar gula darah kita normal itu 70 sampai 99 miligram per desiliter. Kalau kadar gula darah kita turun, nah itu yang terjadi keringat dingin. Pertama sih biasanya adalah lapar, nggak enak. Nah, yang tidak disadari adalah ternyata orang yang lapar itu lebih sensi. Nah, tadi itu ya dok ya, teori apa? Ini kan tradisi dari zaman dulu, kalau meeting itu selalu ada makanan ya supaya komunikasinya lebih enak gitu. Kalau ada yang sensi kan tadi nggak selesai tuh meeting. Ya, terus jadi nggak nyambung, ternyata juga ngantuk. Banyak terjadi pada orang dengan hipoglikemia. Makanya kalau yang nyetir berangkat pagi, sarapan dulu. Slide berikutnya, ini riset semua supaya kelihatan ilmiah. Jadi saya tampilkan beberapa riset lah, gitu ya. Ternyata murid sekolah nilai akademiknya lebih baik pada yang sarapan. Nah, ini para ibu, para ayah, ayo pagi-pagi memberi contoh sarapan. Sarapan tuh ya nggak usah banyak, lengkap seperti di hotel. Tadi kita sempat ngobrol ya, Budi ya. Terus kalau sarapan, Bu Eni, Dokter Eni ya tadi pagi, kalau sarapan di hotel tuh semuanya mau diambil. Nah itu terlalu berlebihan. Gak apa-apa dok, kita ingat 3 jam kemudian semuanya akan akan diolah, jadi diolah habis. Kemudian slide lain, sarapan mempengaruhi perhatian, konsentrasi, ingatan, dan nilai sekolah. Sebetulnya di tempat kerja juga sama. Jadi kalau misalnya instruksi kok nggak dilaksanakan, jangan-jangan belum sarapan. Mahasiswa saya dulu saya kalau kuliah ini, kok ada yang kayaknya nggak nyambung. Kamu udah sarapan belum? Belum dok. Yaudah sana sarapan dulu. Enggak, nanti saya ketinggalan diskusi. Enggak, nanti kamu kalau nggak sarapan malah kehilangan semua diskusi. Udah sana sarapan, paling juga sebentar dia sarapan gitu, Dokter Eni. Slide berikutnya. Nah, ini terakhir tentang sarapan. Sarapan mempengaruhi mood, perilaku di tempat kerja. Jadi kalau yang pagi-pagi nggak ada sapa dan salam gitu ya, apa tuh namanya, senyum sapa dan salam, coba ditanya sudah sarapan. Jadi mempengaruhi itu. Slide tapi bukan air putih ya dok ya? Oh, air putih 0 sarapannya, tidak termasuk ya. Boleh milih misalnya susu dan roti. Kalau yang kebule-bulean ya, kalau yang lokal aja, nasi goreng juga boleh. Nah, nasi uduk kita bisa bahas lebih dalam lagi. Kalau nasi goreng itu gini, nasi sama sayur sama banyaknya, terus ada telurnya 1, buah sepotong cukup. Kalau nasi uduk mie terus, wah itu kalori yang besar sekali. Nah, slide setelah jenis makanan, porsi nanti kita ke porsi makan. Nah, baru kita nanti bahas porsi-porsinya seperti apa sih gitu. Jenis makanan, makanlah bervariasi. Jadi makan tuh jangan itu saja. Lah, tapi anak saya tuh doyannya cuma wortel saja. Ya sebenarnya sih sayur banyak, cuma mungkin mama
Padahal anak kecil itu memang benar nggak suka sayur yang rasa sayur yang misalnya wortel, green cheese, labu yang rasanya agak manis. Nah itu sebenarnya anak-anak bisa. Jadi ayolah ibu-ibu shoppingnya juga ke bagian sayuran juga gitu. Nah, jenis makan anjurannya bervariasi. Makan bervariasi untuk mendapatkan berbagai zat gizi. Ingat ya, sobat kuku ya, bahwa tidak ada makanan ajaib yang makanannya itu lengkap semuanya sampai kita nggak butuh makanan lain. Jadi makanlah bervariasi. Oh, ini dia ya dok ya, berarti itu wah ya dok, ada satu vitamin memenuhi semua. Oh, jelas. Hoax. Sudah disampaikan oleh ahli gizi, kita tetap memerlukan makanan bervariasi. Dan kalau kita makan bervariasi, jumlah sesuai dengan kebutuhan kita, itu kita sebetulnya tidak perlu suplemen yang macam-macam itu. Cuma memang kalau kita bicara mengenai vitamin D, kenapa sih saya udah makan lengkap kok vitamin D saya masih rendah? Karena vitamin D itu untuk orang Indonesia ya, untuk daerah tropis, sumber makanannya itu memang rendah vitamin D. Kita harus mendapatkan dari sinar matahari. Sementara kita nggak ketemu matahari, meskipun matahari di Jakarta masih banyak ya. Ya, jadi itu sebabnya terpaksa lah dengan suplemen vitamin D. Itu kita kelompokkan menjadi 4. Ini bukan tentang nutrien ilmu gizi ya. Kelompok 4 ini adalah kelompok bahan makanan yang kita temui sehari-hari dan untuk memudahkan komunikasi juga. 1 ada makanan pokok. Makanan pokok tuh nasi, bubur, mie, roti, kentang, bihun, makaroni, pasta, jagung, ubi, singkong, havermut. Ada yang belum saya sebutkan? Pales. Aduh dok, nasi uduk, nasi padang. Nasi gitu ya. Jadi itu nasi aja deh. Terus yang kelompok 2 lauk pauk. Lauk pauk itu udah tahu semua lah, daging, ikan, bla bla bla, tahu, tempe, kacang, segala kacang-kacangan ya. Terus kelompok ketiga adalah sayur, semua udah tahu. Terus buah, semua juga sudah tahu. Nah, pengelompokan ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. Boleh slide berikutnya. Bahwa makanan pokok itu sumber energi, lauk pauk itu sumber protein, membuat sel yang baru. Oleh sebab itu anak-anak butuh protein banyak karena masih tumbuh. Nah, Bapak Ibu yang ibunya tidak hamil, ya pokoknya ibu-ibu yang tidak hamil, yang belum hamil, bapak-bapak yang pasti tidak hamil, itu tidak ada pertumbuhan. Nanti kalau makan terlalu banyak, tubuhnya ke samping, depan, belakang. Mempunyai peran mengganti sel yang rusak. Jadi orang dewasa kalau tidak sedang sakit, tidak dalam pembentukan pembentukan tubuh, itu biasanya hanya butuh protein untuk maintenance saja. Jadi nggak banyak perlunya. Kemudian sayur adalah sumber serat, vitamin dan mineral. Buah itu seringkali pertanyaannya gini, saya nggak suka sayur, boleh nggak diganti buah? Buah itu sumber serat, vitamin dan mineral, tetapi juga sumber gula. Jadi jangan banyak-banyak gitu ya. Slide berikutnya, porsi makan tuh seperti ini loh. Karbohidrat itu sepertiga piring, sayur sepertiga piring, sama banyaknya dengan karbohidrat atau makanan pokok. Lauk hanya setengahnya dari karbo. Untuk orang dewasa nih, kalau saya lagi nyusun meal plan atau rencana makan, kira-kira sekitar 1 potong sampai 3 potong, itu segitu butuhnya. Jadi kalau makan steak 500 gram, steak sekali itu 350 gram, ya itu sekitar 5 penukar. Kita ngomongnya penukar ya, 5 porsi. Jadi bisa makan berdua itu. Habis nanti pemilu, Valentine, separuhan gitu, separuhan steak. Jadi jangan beli yang buy one get one, malahan yang 350 tambah 350 lagi. Ya, terus buah itu juga konsumsinya tidak banyak, perlunya setengahnya sayur. Nah,
Kalau saya sebagai contohnya, kalau kita makan seperti ini dengan lauk 2 potong itu kita dapat 565 kalori. Ya. Nanti kalau bicara kalau saya butuh berapa kalori? Tadi ada ya slide sebelumnya ya. Kalau orang dewasa sekitar 1.600 lah, cewek-cewek kalau nggak mau gemuk ya 1.600, 1.500 sampai 1.800 tergantung tinggi badan. Kalau sekali makan sudah 565 kalori, 3 kali makan seperti ini udah habis jatahnya. Ya, jadi udah nggak ada tuh ekstra gorengan. Kalorinya berapa coba? 950 kalori. Itu hanya dengan meniadakan sayur dan buah. Iya. Jadi sekarang yang nanti siang mau nge-grab makanan udah beride, udah tahu ya. Jadi oh saya harus pesan makanannya ini gitu. Slide berikutnya. Ya, ini sebenarnya sih tebak-tebakan. Tapi nebaknya gimana sih juga? Jadi tebak gambar. Mana sih yang gizi seimbang? Gitu. Yang A, B, C atau D? Tuh. Kalau di sini siapa yang pilih A? Gak ada. Oh milih C, ada yang pilih C, ada yang milih D. Olahraga. Anjuran olahraga adalah 150 menit per minggu. Jadi misalnya mau dipilih jalan kaki itu sekitar setengah jam sehari. Dan ada ekstra 2 hari per minggu itu untuk olahraga yang anaerobik itu yang 2 hari itu. Jadi apalagi kalau yang tadi ya sehari-hari duduk di belakang meja ya jalan setengah jam itu belum apa-apa. Gitu. Slide berikutnya. Nah hoax ya. Jadi kalau saya tahunya hoax atau tidak bagaimana? Ya memang susah, tapi ada peringkat-peringkatnya. Untuk yang risetnya itu risetnya sangat bagus itu peringkatnya di atas. Dan saya ingin menunjukkan yang paling bawah itu adalah pendapat ahli. Jadi kalau pendapat bukan ahli itu nggak ada tempatnya. Jadi kalau pendapat ahli itu misalnya gini, saya sekolahnya gizi klinik, saya ditanya tentang gizi, nah itu adalah saya itu adalah bidangnya. Tapi kalau saya dokter gizi klinik ditanya tentang bedah, saya menjawab bedah, itu bukan di situ, nggak ada tempatnya, gitu ya. Jadi sekalian saya memperkenalkan, izin ya, Dokter Eni memperkenalkan Instagram saya. Di situ isinya cuma mengenai gizi, tentang info-info gizi saja. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh keluaran energi. Jadi jadi kerja ngetik itu nggak jauh beda sama baringan. Ya tapi jangan nanti teman-teman terus baringan ya, jangan nanti di kantor nyetir mobil, nyetir capek dari pagi setengah hari ya, tapi dihitungnya duduk, cuma ngitung aktivitas fisik sehari-harinya. Tidur 7 jam, 8 jam, berbaring di rumah, di salon juga masuk ya. Duduk, berkendara, berdiri, berjalan, lari dansa itu berapa jam? Sehari 24 jam. Oh ini jam ya? Iya, dihitungnya dalam jam. 24 jam itu berapa jam? Oh jangan-jangan jalannya itu cuma dari kamar dengan posisi seperti isi piringku, cukup air ya, dan biasakan sarapan, batasi asupan kafein. Sekarang ini banyak yang berlebihan konsumsi kafeinnya. Anjuran minum kopi itu 2 serving sehari maksimal. 2 serving. 2 gelas ya? Iya 2 gelas. Tapi jangan gelas yang 500 mili ya. Gelas Kenapa ya 200. Karena kan kita sebagai pekerja ini kopi itu seperti semacam kebutuhan. Itu gaya hidup juga sih. Kafein itu benar menstimulasi otak supaya aktif. Dan itu kerjanya lama ya. Apapun kita harus mengatur kalori dan tidak boleh ada dari komponen gizi itu yang ditiadakan. Namun kondisi saat ini kita tidak menafikan dok, ada bermacam-macam pola diet. Nah,
jujurly ya dok, jujurly kita ingin tetap yang cepat ya, kita yang instan, yang cepat mencapai berat badan BMI ideal tadi dok, sehingga ada komponen makan yang berkurang dengan tidak menerapkan gizi yang seimbang tadi. Apa sih dok kedepannya yang akan terjadi di tubuh kita? Kondisi saat ini kita sudah sesuai harapan, kita sudah masih sehat, masih cantik pada umur sekarang. Tetapi bagaimana dengan kondisi diet yang tidak ideal seperti tadi bertahun-tahun? Kedepannya apa yang akan terjadi dengan pola diet yang tidak seimbang itu dok? Wah, ini pertanyaannya langsung ini ya ngepas banget nih, to the point. Jadi sebenarnya gizi seimbang itu dari riset dulu deh, gizi seimbang itu yang terbaik karena menjaga kesehatan kita untuk kedepannya. Terus kenapa gizi seimbang ya? Karena tadi kayak misalnya teratur sih, ya karena itu menjaga stamina kerja kita juga. Terus dari hasil penelitian seperti kolesterol, trigliserid itu kalau kita makannya kadang banyak, kadang sedikit, itu jadi berbeda di situ. Dan kalau kita mau menurunkan berat badan itu memang harus sabar, harus tabah, dan itu jangka lama. Kenapa? Karena kita akan membuang lemak. Tanya, apakah ada perbedaan kalori ataupun dari nilai gizinya sendiri, baik itu makanan yang sekarang kan banyak makan kemasan nih, frozen food ya. Nah, sama yang misalnya kita udah masak tapi kita simpen nih di kulkas gitu, misalnya masuk baik freezer ataupun chiller gitu, terus kita makan lagi. Nah, itu ada nggak pengaruhnya dalam diet kita tuh? Sebenarnya sama aja, nggak ngaruh gitu, atau baiknya lebih baik yang fresh food aja terus gitu. Sama kalau olahraga kan tadi dibilangnya harus 30 menit sebenarnya untuk membakar lemak. Nah, kadang tuh kita cuma bisa 15 menit gitu, terus sudah terdistraksi lah oleh kegiatan lain atau ada aktivitas lain gitu. Kalau cuma bisa kurang dari 30 menit itu apakah sia-sia atau tetap bermasalah? Itu aja sih dok. Makanan-makanan instan itu memudahkan kita di kehidupan yang serba instan ini. Jadi kita harus memanfaatkan adalah makan gizi seimbang dengan jadwal teratur. Kalau tidak teratur, nanti pada saat tertentu kita makan banyak dan pada saat tertentu tidak cukup makan. Nah, kalau tidak cukup makan, nanti masuknya ke hipoglikemik. Jadi itu penjelasan semuanya. Iya. Terus kenapa kalau saya skip makan pagi, saya lebih kurus? Tergantung total kalori yang kita konsumsi. Kalau sepanjang hari 2000 kalori, berarti berat kita pasti nambah. Pertamina PR menyelenggarakan Health Challenge. Health Challenge itu apa? Yaitu suatu program diperuntukkan bagi perwira yang terpilih untuk melaksanakan Nutrition Challenge bersama dengan tim medis dari NutriHealth. Selama 4 minggu kita akan menjalankan program, kemudian kita akan menggunakan tadi balance diet, enjoy eating, hal-hal yang sesuai disampaikan oleh Dr. Lucy, dan kita harapkan hasil dari suatu eksperimen ya dok. Eksperimen ini sangat bagus sekali, kita akan mendapatkan hal-hal terhadap Health Challenge. Nah, itu yang akan kita laksanakan. Ini PIAP loh, kita punya Health Challenge dalam rangka bulan K3. Semoga ini menjadi salah satu inisiatif yang bagus untuk Pertamina. Kita melaksanakan balance diet, nutrisi yang sehat, dan enjoy eating ya dok. Iya, benar. Dan ini adalah untuk teman-teman yang yang baru terpapar kali ya dengan gizi seimbang, ini adalah saatnya untuk makan sehat. Oke, saatnya makan sehat, sabar dan tabah. Baik dokter, untuk closing remark kami persilakan untuk Dokter Lucy untuk menyampaikan. Iya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dulu atas sudah mendengarkan saya, sudah memberikan pertanyaan gitu ya, dan sudah kayaknya udah bersemangat nih untuk gizi seimbang.
Nah, saya ingat terakhir adalah marilah kita jalankan gizi seimbang. Dan gizi seimbang itu bukan dari saya, idenya ini adalah Kemenkes. Jadi dan WHO juga menganjurkan balance diet, makanya sering dengar balance diet dan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang kita laksanakan dengan jadwal yang teratur, makan yang bervariasi dan jumlah yang terukur. Selain itu juga, ayo sarapan yang belum mulai sarapan supaya bekerja lebih efektif dan lebih menyenangkan, dan aktivitas fisik harus dijaga. Kalau yang aktivitas fisiknya terlalu rendah, olahraga. Dan terakhir, buat yang suka mengikuti zaman, batasi konsumsi kopi. Oke, baik, terima kasih sekali Dr. Lucy. Terima kasih kepada seluruh peserta Pusku yang tetap bertahan sampai di akhir. Sebenarnya tidak mau leave ini semuanya, 370 peserta. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah disampaikan oleh panitia. Dan sebagai akhir kata, semoga pada acara sesi Health Talk kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa memulai hidup yang sehat dan meningkatkan produktivitas pekerja. Saya tutup, saya Eni Dwi Astuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita laksanakan, telah diketahui bahwa begitu pentingnya ya Sobat Pusku untuk kita dapat meningkatkan kualitas hidup melalui asupan nutrisi yang baik dan pola hidup yang sehat. Baik, terima kasih yang telah ikut serta dalam forum Pusku hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan insight dari materi yang telah diberikan. Saya ingatkan kembali kepada Sobat Pusku untuk dapat mengisi link absensi yang telah dilampirkan di layar atau yang ada di depan ruangan. Selanjutnya, nanti siang kita akan ada sesi FGD ya, dokter ya, jam 10 bagi peserta Health Challenge yang sudah terpilih. Baik, sekian, terima kasih yang telah menjadi bagian dari kegiatan berbagi pengetahuan di Pertamina. Saya tutup sesi Pusku hari ini. Wassalamualaikum, selamat siang. Pertanyaannya banyak banget.